Salam sejahtera, kembali lagi bersama saya di Setiawan Darul Sampasa. Dalam konten ini saya akan memberikan tanggapan tentang eksistensi bangsa Indonesia di tengah ancaman bahasa asing dan bahasa gaul. Sebelum lanjut ke konten ini, mohon like, comment, and subscribe. Terima kasih. Kita langsung saja. Saat ini saya akan memberikan tanggapan tentang permasalahan eksistensi bahasa Indonesia di tengah ancaman bahasa asing dan bahasa gaul. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa dari segala keragaman bahasa dan budaya yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia kini mulai kehilangan eksistensinya karena masyarakat mulai mempelajari dan mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Memang tidak salah untuk mempelajari bahasa asing, tetapi menggunakan bahasa asing tersebut harus pada tempatnya. Misalnya dilakukan di sekolah, mereka menggunakan bahasa asing hanya dalam kegiatan belajar bahasa Inggris atau menentukan hari di mana mereka hanya boleh menggunakan bahasa asing. Fenomena bahasa asing yang mulai digemari saat ini, bahasa gaul, juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai dilupakan. Penyebab munculnya bahasa gaul yang digunakan oleh para remaja ini adalah mereka beranggapan bahwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bahasa yang terlalu kaku dan formal. Maka mereka menciptakan istilah-istilah baru dalam bahasa gaul sebagai alat komunikasi dan ungkapan ekspresi yang mereka gunakan di lingkungan mereka. Bahasa merupakan ciri khas dari suatu negara. Dari bahasa kita bisa mengenal suatu bangsa. Lewat Sumpah Pemuda, bangsa kita telah mencetuskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Hal ini dikukuh juga oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 ayat yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Banyaknya slang words dan bahasa asing bukanlah ancaman bagi bangsa Indonesia. Justru beberapa kata-kata tersebut dapat diserap menjadi sebuah kata baru di bahasa Indonesia secara selektif dan melalui proses modifikasi. Tak hanya itu, selain kesalahan permasalahan secara lisan, banyak pula penyerapan Indonesia yang melakukan kesalahan berbahasa Indonesia dalam bentuk tulisan. Kesalahan ini biasanya terdapat pada pamflet, brosur produk, papan nama, dan lain sebagainya. Kesalahan-kesalahan ini merupakan bentuk kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan atau EYD, serta pengaruh bahasa daerah. Dari hal tersebut terlihat betapa pentingnya peran bahasa Indonesia bagi kehidupan bangsa. Jadi gunakanlah bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi. Bila dalam komunikasi atau lingkungan tertentu, menggunakan bahasa bisa disesuaikan dengan keadaan. Namun apabila dalam kondisi formal atau mencakup banyak orang dari berbagai kalangan, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebisa mungkin pakailah bahasa Indonesia dan manapun berada. Pada intinya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat spesial dan perlu dijaga eksistensinya. Kita bisa menjaga kelestarian bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya secara baik dan benar. Tidak hanya itu, kita juga harus sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia dalam kondisi apapun. Dan hal yang dapat dilakukan dalam menjaga eksistensi dan perkembangan bahasa Indonesia adalah dengan cara mengenalkan dan memberikan edukasi mengenai pentingnya belajar dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu,
masyarakat harus bisa membedakan bagaimana menggunakan bahasa formal dan non-formal sesuai dengan situasi. Jadi sebagai masyarakat Indonesia, sepantasnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bentuk bahwa kita menghargai bangsa kita sendiri. Jadi demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan dalam konten ini. Terima kasih.